كيف حالكم يا أستاذتي؟ Alhamdulillah, ana bikhair. Adfar bidatidin taribat yadak. Dari itu hobi, jadi ngerasa itu bukan pekerjaan, tapi ya senang aja ngelakuinnya. Kunci rezeki itu ya berbakti pada orang tua. Jadi insya Allah hidup kalian terjamin. Hanya cuma duduk dan belajar. Hidup di perantauan itu keras. Ibu Yani enggak ke Bontang lagi, Kak. Kenapa Kang Hikmat pilih Mbak Yani dari wanita lainnya? Keluhan-keluhan itu mungkin bakal akan dirindukan lagi setelah hamil. Ketika kalian nanti sudah selesai menikah dan lain sebagainya, itu kalian bakal kerasa banget fase kehidupan tuh berbeda banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Syahania RFN bersama kita. Nah, sebelum ini kita akan mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah kemarin diajuin di Instagram dan di Facebook. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen di bawah supaya channel ini terus berkembang dan berkembang. Dan terima kasih untuk supportnya teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Alhamdulillah, sekarang kita subscribe-nya sudah mencapai 300. Lumayan. Oke, terus dukung ya, mohon doanya, mohon doanya. Oke. Pertanyaan pertama. Sekarang kita langsung aja ke pertanyaan. Banyak banget kemarin pertanyaan-pertanyaan yang sama. Jadi kita ngambil yang pertanyaan yang intinya aja dan yang berbeda dari yang lainnya untuk menghemat waktu. Oke, yang pertama. Nah, pertama nih ada murid saya. Kaifa halukum ya ustadzati? Alhamdulillah ana bikhair. Ya, artinya gimana kabarnya Ustazah? Gimana kabarnya guruku? Jawabnya alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah baik-baik saja, sehat. Sehat selalu, damang-damang. Orang Sunda. Yeah. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya. Bu Yani sudah berapa bulan hamilnya? Nah, alhamdulillah sekarang udah mau masuk ke 8 bulan. Doain ya semoga lancar sampai lahiran. Ibu dan anaknya selamat. Amin. Terus selanjutnya Ibu Yani enggak ke Bontang lagi kan? Nisa kangen banget sama ibu. Ke Bontang, tapi kapan? Insya Allah di waktu dan kesempatan yang tepat. Doakan saja, mudah-mudahan semuanya lancar, urusannya lancar, finansialnya pun lancar. Oke, dimanapun kita terus harus bermanfaat. Oke, itu ya. Dan buat Nisa salam kangen juga. Ini pasti murid aku ini. Yang selanjutnya, aku mau kuliah di luar kota, tapi mama gak setuju dan suruh aku tetap untuk kuliah di Bontang. Gimana nih buat Akang? Jadi dia tuh mau kuliah nih di luar kota, tapi kata orang tuanya udah di sini aja. Iya. Akang ada pengalaman? Ya, pengalaman ya. Saya cerita sedikit. Saya kan aslinya orang Sunda, Sukabumi, tapi kuliah di Malang. Waktu itu memang saya juga sama seperti pertanyaan ini. Tapi saya waktu keadaannya saya kuliahnya dapat beasiswa. Awalnya orang tua saya tidak mengizinkan untuk ke Malang, tapi dengan saya berusaha meyakinkan, dengan data dan fakta yang ada, kota Malang adalah kota pendidikan yang insya Allah baik-baik di sana, begitu dan sebagainya. Pokoknya yang baik-baik saja. Karena niat ikhlas ingin kuliah, insya Allah ada jalan begitu. Dan alhamdulillah pada akhirnya orang tua mengizinkan. Jadi mungkin nasihat saya sesuai dengan pengalaman yang saya alami, bahwa coba yakinkan orang tuanya dengan ketulusan dan niat yang ikhlas, dengan doa, terus berdoa, insya Allah ada jalan. Nah, mungkin nanti ketika pada akhirnya memang orang tua tidak mengizinkan, tetap tidak mengizinkan, ya harus bersabar dan ikhlas. Mungkin di sana jalannya begitu. Karena kembali lagi bahwa memang orang tua adalah jalan terbaik. Kan ada pepatah mengatakan jika ingin sukses juga kunci rezeki itu ya berbakti pada orang tua. Yang saya yakini seperti itu.
Oke, kalau saya pengalamannya tuh jadi waktu alhamdulillah kemarin tuh masuk ke kuliahan jalur SNMPTN. Nah, waktu itu tuh orang tua udah wanti-wanti jangan jauh-jauh, pokoknya apapun yang terjadi jangan jauh-jauh ya, daerah Kalimantan aja. Kebetulan saya dari Kalimantan, dari Bontang. Nah, terus habis itu pas keterima SNMPTN itu ternyata itu belum ngasih tahu, itu antara senang sama enggak juga. Soalnya pas keterimanya tuh bingung ngomong ke orang tua gimana, karena terus akhirnya ngomong ke wali kelas namanya Bu Eros, terus cerita kalau misalnya orang tua ini udah wanti-wanti nggak boleh kuliah jauh-jauh. Nah terus akhirnya saya juga udah berpikir, Kak, apalagi perempuan anak pertama, jadi kayak udah jangan jauh-jauh seperti itu. Sedangkan kalau saya tuh orangnya suka jalan-jalan, suka berpetualang, suka mencari suasana yang baru. Jadi itu hal yang paling senang gitu loh, kayak gitu. Nah ternyata pas udah cerita sama Bu Eros, ternyata solusinya dari guru wali kelas saya itu adalah pemanggilan orang tua. Nah ini pertama kalinya saya dipanggil pakai surat pemanggilan orang tua tanpa kan biasa kalau dipanggil orang tua karena nakal ya. Nah ini karena saya keterima SNMPTN, karena saya tuh nggak berani ngomong kan, akhirnya dipanggil pakai surat orang tua, terus orang tua disuruh datang ke sekolah. Nah pas disuruh datang ke sekolah, ternyata orang tua tuh ngasih tahu kenapa saya nggak boleh berangkat keluar jauh-jauh dan kayak gini, karena memang pada waktu itu saya tuh masih manja banget, jadi apa-apa itu masih belum mandiri dan lain sebagainya. Jadi kayak orang tua tuh belum percaya kalau saya tuh bisa kayak gitu. Nah sampai pada akhirnya tuh Bu Eros tuh ngasih semangat ke saya kalau bisa nggak nanti kalau sampai sana harus survive, harus apa-apa tuh kamu harus bisa ngelakuin sendiri tanpa orang tua, bisa nggak? Akhirnya saya tuh belum saking niat yang kuat, ya udah bilang aja bisa, bismillah kayak gitu. Sampai pada akhirnya saya izin ke orang tua, saya ngasih tahu kalau saya meyakinkan ke orang tua kalau misalnya saya tuh insya Allah bisa di sana, saya insya Allah survive dengan apapun keadaannya. Ya pastinya kan kalau kita merantau pasti harus kuat ya, dengan sendirinya tuh pasti akan kuat sendiri. Ya udah akhirnya bismillah, dan akhirnya saya kasih tahu, meyakinkan yang paling banyak, meskipun itu sampai daftar ulang SNMPTN 1 hari 2 hari itu orang tua tuh masih kayak belum setuju nggak setuju kayak gitu, tapi saya tetap masih ngambil hati orang tua itu. Jadi waktu itu mancingnya itu bantu, pokoknya gimana caranya saya tuh diridoin kan. Terus habis itu saya ke orang tua bilang kalau saya tuh bisa, dan akhirnya orang tua itu ridho, setuju. Sampai pas di bandara orang tua nganter saya itu belum masuk kuliah, tapi baru SNMPTN itu udah banjir di bandara, itu udah nangis karena kayak gak percaya saya bisa, tapi alhamdulillah bisa untuk meyakinkan orang tua. Pokoknya kalian harus yakinin kalau kalian tuh bisa, kalian kasih bukti mulai dari sekarang kalau kalian tuh bisa mandiri. Hidup di perantauan itu keras, jadi emang kalian harus punya bekal dari diri kalian sendiri dulu. Selanjutnya, sekarang ini mengajar di sekolah mana Bu? Nyaman gak sama yang sekarang? Sekarang itu ngajar di MI Darul Hikam, nyaman banget karena semuanya itu sederhana dan beda lah dari sekolah sebelumnya, tapi semuanya punya kekurangan dan kelebihan, dan dimanapun sih alhamdulillah ya diketemukan sama orang-orang baik, jadi betah dan senang. Oke, selanjutnya nih, rencana lahiran di mana Kak? Dan setelah lahiran tetap kerja Kak atau full time mami? Sehat selalu Kak, makasih ya. Nah, kalau insya Allah rencana lahiran di sini, di Malang. Insya Allah lahirannya di sini. Doakan lancar pokoknya. Terus setelah lahiran tetap kerja atau full time? Gimana? Kalau saya nanti dilihat keadaannya. Insya Allah pasti ya kalau sudah misalkan keadaannya memang sudah baik dan memang untuk bisa bekerja, ya kenapa tidak kan begitu. Jadi dilihat dulu nanti keadaannya seperti apa. Tapi yang jelas mudah-mudahan apapun yang terjadi kita terus diberi kesehatan, diberi rezeki yang berkah gitu. Oke, kelancaran. Kalau saya tuh karena ngajar itu jadi guru itu cita-cita dari dulu. Terus ngajar itu hobi, jadi ngerasa itu bukan pekerjaan, tapi ya senang aja ngelakuinnya. Jadi
Insya Allah sih kalau full mommy nggak tahu nanti kedepannya gimana, tapi ya pengennya sih tetap selalu ngajar gitu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Semoga ini bisa menjawab semua dan masuk ke inti-intinya. Oke, selanjutnya cerita awal pertemuan kakak dong sama suami. Jadi intinya cerita awal ketemu sama suami tuh waktu di kampus. Kita sebenarnya satu jurusan apa? Bahasa Arab. Nah, jadi kita satu jurusan, saya adik kelas dan dia kakak kelas. Jadi kita ketemunya di jurusan itu. Oke, seperti itu. Nanti cerita awalnya mungkin ada seasonnya ya. Untuk lebih detailnya, kalau misalnya kalian pengen banget, Kepo. coba deh komen di bawah dan like-nya berapa. Nanti kalau udah sampai 100 like, ya bisa konten nanti satu. Kita buat kontennya sendiri. Soalnya ini ceritanya panjang banget gitu, dan penuh drama. Gitu. Yang kedua, perasaan ketika hamil di tiap trimester gimana? Nah, kalau saya hamilnya waktu di trimester pertama itu makan milih-milih, terus nggak bisa cium deket-deket bau suami. Terus gimana lagi? Pokoknya udah mulai ngilu-ngilu pinggang dan lain sebagainya. Pokoknya udah nggak nyaman. Tapi yang alhamdulillahnya itu nggak sampai muntah, cuma mual aja. Jadi kayak lebih santai sih. Tapi ya ngerasa lah yang namanya hamil itu gimana di semester pertama. Terus yang paling santai itu di semester kedua. Jadi kayak berisi tapi kayak nggak ada yang kayak mual-mual, maksudnya kayak sakit pinggang itu terkurangi gitu. Nah, masuk ke semester ketiga kayaknya udah mau kembali lagi yang sakit-sakit pinggang itu, terus pegel-pegel semuanya udah kayak gitu sih ngerasanya. Terus gatal-gatal kayak gitu. Keluhan-keluhan itu mungkin bakal akan dirindukan lagi setelah hamil, mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya cerita singkat tentang kakak menghabiskan masa muda. Menghabiskan masa muda waktu itu kuliah, ya udah kuliah selesai, terus habis itu pulang ke Bontang. Nah, pulang ke Bontang itu kan udah ya ngajar kayak gitu, tapi pengen produktif sambil menunggu seseorang. Nah, jadi menunggu penantiannya itu sambil produktif. Jadi ikut-ikut aja event-event yang buat kalian tuh nggak bosan, nggak bete, dan buat kalian itu nggak jenuh, apalagi galau. Jadi ikutin kegiatan-kegiatan positif kayak apa ya, kayak kegiatan-kegiatan amal atau lomba-lomba itu. Dan kemarin saya itu ngisi waktu masa muda itu ngabisinnya dengan ya salah satunya ngajar, terus ikut ke duta, kemarin duta baca, duta pemuda, terus banyak sih kegiatan-kegiatan. Ketika kalian nanti sudah selesai menikah dan lain sebagainya, itu kalian bakal kerasa banget fase kehidupan tuh berbeda banget. Jadi mungkin yang kalian tadinya bisa aktif organisasi dan lain sebagainya, ketika menikah tuh emang ngerasa sih kayak oh iya, kita udah punya tanggung jawab, jadi nggak bisa sebebas itu, khususnya perempuan kayak gitu. Jadi kalau selagi kalian sendiri habisin masa muda kalian, apapun lakukan yang penting itu positif dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi sebisanya jangan sampai nanti setelah kalian tua baru nyesal, oh kenapa saya dulu nggak ikut kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, Mas Hikmat full beasiswa ya sekolahnya, gimana caranya? Ya alhamdulillah ya, pokoknya dari dulu yang ketika S1 saya alhamdulillah juga dapat beasiswa, S2 juga dapat beasiswa LPDP, S1 bidik misi, S2 LPDP. Nah, ini ceritanya panjang banget. Jadi intinya kalau misalkan lagi-lagi ya, kalau misalkan nanti teman-teman di sini pengen banget detailnya caranya dapatkan LPDP khususnya, boleh bisa di komen nanti. Banyak nggak minatnya yang ingin tahu. Jika mencapai like-nya 100 boleh, atau 200 boleh, 200 ya. Boleh, nanti saya buatkan video khusus untuk LPDP itu, pengalaman saya dan menurut saya triknya seperti apa gitu. Udah tahu belum LPDP itu beasiswa yang lagi hits banget ya. Jadi insya Allah hidup kalian terjamin. Hanya cuma duduk dan belajar. Ya kan ya? Ya, alhamdulillah. Oke, selanjutnya, kenapa Kang Hikmat pilih Mbak Yani dari wanita lainnya? No. Kenapa deh? Gak tahu. Gimana? Ya jodoh ya tuh. Ada pencarian. Ada sesuatu yang memang saya memilih dia. Waduh.
Tapi emang nggak bisa perasaan itu emang nggak bisa diceritakan ya. Ya gimana kan? Ya sebenarnya sama aja, bahkan ada yang lebih cantik kan. Waduh, bahkan ada yang lebih cantik. Tapi apa ya, intinya ya kembali ke hati gitu kan. Itu satu. Terus yang kedua kan, kalau yang saya pernah belajar itu untuk memilih calon istri itu kan ada 4. Apa yo? 4 apa? Kecantikannya. Pertama itu 5 liha, hartanya, wajamaliha, kecantikannya, wanasabiha, keturunannya, wadiniha, keagamanya. Nah, terakhir apa katanya? Fadfar bidatidin taribat yadak. Pilihlah agama, maka urusanmu akan mudah. Intinya gitu. Jadi ya saya melihat itu, dan kalau dari hartanya ya sama saja, kita sama aja. Kalau dari kecantikannya gimana nilai kan? Cocok kan? Nah, terus yang ketiga, nasabnya, keturunannya alhamdulillah dari keluarga baik-baik, kita semua keluarga baik-baik. Dan yang terakhir adalah dininya. Nah itu pilihlah agama yang pertama dulu. Jadi kalau agama udah bagus, insya Allah semuanya akan menyesuaikan. Jangan kebalik, jangan cantiknya atau hartanya dulu atau keturunannya dulu. Pokoknya intinya yang empat tadi, agamanya dulu. Baru Gitu. kalau dapat semuanya berarti udah bonus. Ya, jadi saya melihat dia dari sisi agamanya ya baik, itu alhamdulillah. Amin. Ya udah itu. Oke, jadi bagi teman-teman yang sedang mencari jodoh, ya saran saya itu tadi.